Gue harap gue bisa nemuin Tante Lisa di kantornya. Gue harus kasih peringatan ke Tante Lisa untuk berhenti gangguin ibu. Jangan-jangan pangeran tahu kalau gue keluar kantor. Aduh gimana nih, gue harus jawab apa ke pangeran? Untung aja teleponnya berhenti. Gue beneran gak tahu harus jawab apa kalau pangeran nanya gue di mana. Kan gak mungkin juga gue harus bohong sama dia. Aneh banget. Udah berkali-kali saya telepon Putri, tapi tetap aja gak diangkat. Apa mungkin ya, Putri senekat itu nyamperin Tante Lisa. Saya jadi khawatir. Halo? Sayang kamu kemana aja sih? Dari tadi saya teleponin kenapa kamu gak angkat? HP-nya kamu silent ya? Iya tadi pas aku cek handphone aku dari tas, kamu nelfon aku jadi langsung aku angkat. Emangnya ada apa ya? Kenapa? Gak apa-apa sayang, saya khawatir aja sama kamu. Kamu lagi ada di mana sekarang? Kamu kenapa gak bilang-bilang sama saya kalau kamu pergi? Saya mau ajakin kamu makan siang loh. Maaf ya, tadi aku mau bilang, tapi kamu duluan nelfon aku. Aku sekarang mau ke kedai kopinya Citra, soalnya Citra ngajakin makan siang bareng sambil ngobrol-ngobrol. Tapi aku janji kok gak akan lama, nanti selesai dari sana aku langsung balik lagi ke kantor. Ya udah oke sayang. Tapi lain kali kalau kamu mau pergi, kamu bilang dulu sama aku ya. Saya jadi khawatir tahu. Lagian ini kan masih jam kantor. Iya, nanti aku kabarin kamu pas aku sampai di kedai ya. Pokoknya supaya kamu gak khawatir lagi sama aku. Ya udah, kamu hati-hati ya. I love you. I love you too. Kenapa ya? Perasaan saya masih belum tenang. Meskipun Putri udah bilang kalau dia mau ketemuan sama Citra. Apa jangan-jangan Citra mau bahas soal penyakitnya Putri? Tapi enggak. Pasti nggak gitu. Saya percaya sama Citra. Dia pasti nggak akan ngelakuin itu. Maafin aku ya Pangeran. Aku terpaksa bohong sama kamu. Nanti kalau masalah ini selesai, aku janji akan ceritain semuanya sama kamu. Oh iya, gue harus telepon Citra dan harus minta tolong sama dia. Isi. Halo Put. Tapi nggak ada salahnya kan kalau saya telepon Citra dulu. Ya untuk make sure aja. Apa beneran Putri mau ketemuan sama dia atau enggak. Kayaknya sibuk nih teleponnya Citra. Apa? Lo mau gue ngomong ke Pangeran kalau kita mau ketemuan sambil makan siang? Iya, lo tolong ya ngomong kayak gitu aja ke Pangeran, biar dia nggak khawatir sama gue. Iya tapi kenapa sih lo harus sampai bohong sama Pangeran kayak gitu? Gue pokoknya ada urusan. Pokoknya kalau masalah ini udah selesai, nanti gue ceritain sama lo semuanya. Masalah? Lo ada masalah apa Put? Lo ngomong dong ke gue. Aduh Cit, gue nggak bisa cerita sekarang. Pokoknya lo bantuin gue ya. Putri lo jangan bikin gue khawatir dong. Udah, pokoknya gue baik-baik aja. Lagian gue juga nggak lama kok perginya. Lo bantuin gue ya. Udah kalau gitu gue bantuin lo. Tapi lo harus janji sama gue, lo gak bakal kenapa-napa. Lo jangan macem-macem ya Put. Soalnya gue beneran khawatir nih sama lo. Iya janji. Thanks ya Cit. Nah iya. Nah. Putri bener-bener bikin gue khawatir deh. Tuh kan, mau bantuin Putri, tapi Putri bohong. Tapi gue kan kasihan sama Putri kalau nggak dibantuin. Putri bener-bener bikin gue khawatir deh.
Halo, Ran. Cit, sorry. Gue mau make sure aja. Apa bener lo janjian sama Putri? Karena tadi Putri bilang ke gue katanya dia OTW ke kedai lo. Iya, Putri janjian sama gue. Dia mau makan siang terus ketemuan sama gue. Emangnya ada apa, Ran? Enggak apa-apa, Cit. Gue cuma mau make sure aja. Ya udah, kalau Putri kesana lo jagain dia ya. Jangan sampai dia kenapa-napa. Oh, iya, Ran. Pasti gue jagain Putri kok. Ya udah, makasih ya, Cit. Iya, sama-sama, Ran. Serba salah hidup gue. Semoga aja Putri beneran gak kenapa-napa. Karena kalau sampai lo kenapa-napa, Put, gue pasti khawatir banget sama lo. Tadi Pipi pesen aku untuk gak nemuin Lisa. Tapi gak mungkin aku diam terus begini. Aku gak akan pernah rela Lisa sampai merenggut Putri dari aku. Apalagi ngaku-ngaku kalau Putri anaknya. Aku harus bisa ngelawan Lisa. Lapor Bu, sekarang saya lagi mau nganterin Bu Nawang ke kantornya Bu Lisa. Ini akhirnya aku tunggu-tunggu. Gak mungkin sih emang. Nawang nyuekin info yang sudah aku kasih ke dia. Sekarang aku harus siap-siap. Sebaiknya aku nunggu di bawah, supaya Nawang makin kesel. Karena aku tahu dia mau datang ke sini. Pak Bos kenapa sih? Kok kayaknya gelisah gitu? Saya kepikiran Mimi, Jo. Saya takut Mimi nekat ke rumahnya Bu Lisa itu loh. Loh, tadi kan udah diomongin soal ini sama Bu Bos Mimi. Ya tetap aja saya pikiran. Kamu kayak nggak tahu ibu aja gimana. Ya udah sekarang telepon Bu Bos Mimi aja lagi. Enggak, Jo. Nanti kesannya saya overprotective. Yang ada saya disemprot sama Mimi. Oh gitu ya. Pak Bos, saya ada ide. Gimana kalau telepon Salim aja? Buat mastiin kalau Bu Bos Mimi itu masih ada di rumah. Ya, Sandra. Ya, saya on the way kantor ini sebentar lagi sampai. Kenapa? Oh iya, emang saya sengaja berkasnya belum saya tanda tangan karena isinya belum sesuai. Oh, klien mau datang. Ya udah, gini aja kamu revisi dulu itu berkasnya. Nanti sebentar lagi saya sampai. Jo, kantor ya, Jo. Oh kantor, baik Pak Bos. Kalau nggak gini, Sandra, kamu cross check dulu berkasnya, nanti kirim ke saya. Saya bentar lagi sampai kok. Oke ya, makasih. Aku siap menyambut Nawang yang sebentar lagi datang ke sini.
Ternyata Putri ikutan ke sini. Jangan-jangan Nawang nggak tahu kalau Putri ikutan kemari. Kebetulan Tante Lisa ada di depan lobi. Gue harus langsung ngomong ke Tante Lisa. Kebetulan Lisa ada di lobi. Putri? Kenapa Putri kesini nggak ngasih tahu aku? Apa jangan-jangan Lisa ngajakin ketemu Putri untuk ngasih tahu kalau Putri anaknya? Putri, tumben kamu datang ke sini. Ada perlu apa ya? Saya minta Tante Lisa jangan ganggu ibu saya lagi. Jadi kamu datang ke sini mau ngomongin soal ibu kamu? Kalau emang Tante masih nyimpan dendam, Tante lampiasin aja sama saya. Tapi jangan ke ibu, Tante. Saya nggak rela kalau ibu sedih dan menderita cuman karena semua masalah yang Tante bikin. Oh, you're so sweet. You love your moms very much, right? Saya serius, Tante. Please, jadi masukin ke hati. Saya serius kok ngomongin ini. Saya percaya setiap orang tua atau ibu yang memiliki anak seperti kamu pasti bangga banget diperlakukan seperti ini, Putri. Boleh Tante peluk kamu? Saya tegasin sekali lagi, Tante. Tante jangan lagi ganggu ibu saya. Karena saya nggak akan tinggal diam kalau sampai Tante ngerusak kebahagiaan ibu. Saya cuma minta peluk, Put. Apa sih yang mereka omongin? Kenapa Lisa mau meluk Putri ya?
Jangan-jangan Lisa mau ngasih lihat hasil tes DNA Putri sama Lisa.